Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kebaikannya yang terus kita rasakan dari hari ke hari. Kita sudah dilindungi, diberkati oleh Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan pada saat ini kita kembali lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki pelajaran yang kelima dengan judul Menangani Utang. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Ayat inti sepanjang minggu ini terdapat di dalam Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Mungkin pertanyaan yang pertama kali muncul di dalam benak pikiran kita ketika kita mempelajari pelajaran ini adalah, mengapa orang-orang biasa untuk berhutang? Orang biasanya berhutang karena mereka tidak punya uang tunai untuk membeli sesuatu, jadi mereka meminjam atau meminta pinjaman. Dan seringkali oleh karena mungkin sudah biasa dilakukan, maka untuk peminjaman-peminjaman selanjutnya akan dilipat gandakan menjadi lebih banyak lagi, dan pada akhirnya akan terjebak di dalam masalah, tidak tahu bagaimana cara untuk membayar akan utang tersebut. Hutang adalah masalah lama. Ada cerita tentang orang-orang yang berutang dalam perjanjian lama karena alasan yang berbeda. Yesus juga memberi perumpamaan tentang hutang, dan firman Tuhan berisi nasihat-nasihat praktis tentang keuangan dan bagaimana caranya supaya kita dapat mengontrol, mengelola keuangan kita sehingga kita akan terbebas dari hutang. Kita akan mempelajari bersama sumber hutang. Dari manakah sumber hutang tersebut? Apakah hutang itu dosa? Bagaimana supaya kita dapat keluar dari masalah hutang ini? Dan juga ada masalah keuangan lainnya, yakni skema jaminan dan cepat kaya, dan juga pinjaman. Mari kita lihat pelajaran kita berikut ini. Sumber hutang. Dari manakah sumber hutang tersebut? 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi seringkali ayat ini tidak lagi digunakan di akhir zaman ini. Manusia berlomba-lomba untuk memuaskan akan nafsu, memuaskan akan keinginan, dan pada akhirnya akan terjebak dalam situasi berhutang. Pada zaman Nehemia, beberapa orang berhutang untuk memberi makan keluarga besar mereka. Kita boleh lihat itu di dalam Nehemia 5 ayat 2. Dan untuk mengganti panen yang buruk, Nehemia 5 ayat 3. Dan atau untuk membayar pajak mereka. Itulah sebabnya mereka berhutang. Apa yang menggerakkan orang untuk berutang saat ini? Yang pertama adalah ketidakpedulian. Mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip Alkitabiah dan sekuler tentang keuangan. Tetapi jangan khawatir, apabila kita terjebak di dalam situasi seperti ini, ada harapan. Pelajaran ini akan menyediakan garis besar tentang prinsip-prinsip dan bagaimana menerapkannya sehingga kita terbebas dari masalah hutang ini. Yang kedua adalah egoisme. Mereka ingin memiliki lebih banyak barang atau untuk memuaskan hasrat egois. Hanya memuaskan akan keinginan-keinginan, bukan kebutuhan. Beda keinginan dan kebutuhan. Tidak semua yang merupakan keinginan kita merupakan kebutuhan kita. Kita harus ingat ini. Dan yang ketiga adalah keperluan. Orang berhutang disebabkan oleh karena memerlukan sesuatu. Mereka mungkin tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan dasar mereka atau saudara dan saya. Dan pada akhirnya keadaan yang tidak terduga mungkin telah mempengaruhi akan mereka sehingga menyebabkan harus meminjam. Apapun alasannya, meskipun itu adalah kesalahan orang itu sendiri, utang dapat dikurangi. Akan tetapi mereka yang berutang perlu membuat perubahan di dalam kehidupan mereka, pengeluaran mereka, dan prioritas-prioritas keuangan mereka atau saudara dan saya. Sehingga kita tidak akan terjebak di dalam masalah hutang ini. Dan kehidupan kita akan tentram, baik secara pribadi maupun kehidupan keluarga kita. Apakah hutang itu dosa? Kolose 3:5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hutang bukanlah dosa, namun terkadang hutang bisa menjadi konsekuensi dari dosa tersebut. Ini diakibatkan oleh karena keserakahan dan riba, juga ketamakan, penipuan dan kecurangan, cinta akan uang tersebut sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akan uang ataupun harta benda yang kita inginkan. Sekali lagi, kita inginkan bukan dibutuhkan. Dan ketidaksetiaan dalam persepuluhan dan persembahan sehingga kita merampok Tuhan dengan tidak memberikan persembahan kita atau mengambil persepuluhan yang seharusnya adalah milik Tuhan, kita gunakan hanya untuk kepentingan kita secara pribadi. Kita berutang kepada Tuhan. Jika salah satu dari dosa itu membuat kita berhutang, pertama-tama kita harus mencari pengampunan Tuhan dan pertolongannya untuk meninggalkan akan dosa kita ini.
Tapi sayang sekali cinta akan dunia dapat menjadi begitu kuat sehingga orang akan berutang untuk seperti yang mereka harapkan memuaskan akan cinta itu. Dan oleh karena utang adalah satu dari jerat iblis yang dia letakkan untuk jiwa-jiwa, adalah masuk akal sehingga Allah ingin melihat anak-anaknya bebas dari utang. Dia telah memberikan kita nasihat melalui kitab suci dan karunia nubuatan yang akan membawa kita kepada kemerdekaan keuangan. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan, sehingga kita mengorbankan komitmen kita dengan Tuhan kita. Tuhan ingin agar kita bebas dari hutang. Jadi dia memberi kita nasihat yang berguna dalam firman-Nya. Nasihat yang penting adalah mengutamakan kesetiaan kita kepada Tuhan dan mengembalikan persepuluhan dan persembahan kita. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana supaya kita dapat bebas dari hutang? Amsal 22 ayat 27 mengatakan, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Cobalah untuk membayar setiap hutang kita yang kita buat kepada orang lain sesegera mungkin sebelum kita terlilit hutang sehingga kita tidak dapat membayarnya lagi. Oleh karena pada umumnya apabila kita berutang ada bunga yang harus kita bayar. Komitmen kita kepada Tuhan akan membantu tetap setia kepada Tuhan dalam persepuluhan kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah kita mengembalikan akan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan, langkah selanjutnya adalah, yang pertama, jangan berhutang lagi sama sekali. Langkah kedua adalah ketika Tuhan memberkati kita dengan uang ekstra, atau ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan membelanjakannya. Apa yang harus kita lakukan? Gunakan itu untuk membayar hutang kita. Dan yang ketiga, mengatur hutang kita dari yang terbesar hingga yang terkecil dan melunasinya. Fokus pada hutang terkecil dan kurangi dengan pembayaran ekstra. Setelah hutang terkecil dilunasi, gunakan uang yang kita keluarkan untuk membayarnya dan kurangi hutang berikutnya dengan pembayaran ekstra. Dan dengan cara ini, kita pada akhirnya akan memiliki lebih banyak uang untuk membayar hutang terbesar. Apabila saat ini kita sedang terjebak dalam situasi berhutang, janganlah kita menambah hutang-hutang yang lain. Tetapi mari kita ikuti langkah-langkah yang sudah dianjurkan ini, sehingga pada akhirnya kita boleh terbebas dari hutang dan kita boleh menikmati akan kehidupan kita di dunia ini tanpa harus takut diteror oleh yang berkewajiban menagih hutang kita. Skema jaminan dan cepat kaya. Amsal 22 ayat 26, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Tuhan tidak ingin anak-anaknya bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban orang lain, bahkan untuk hutang orang miskin. Dia merindukan supaya kita terbebas dari situasi ini. Kita dapat membantu orang yang memerlukan untuk membayar hutang mereka jika kita memiliki kesempatan itu. Tetapi kita tidak boleh bertanggung jawab atau menjamin hutang mereka. Dan sering kali ini terjadi. Ketika kita bertanggung jawab atau menjamin hutang mereka, kita memberikan biaya tambahan atau kita memberikan bunga yang lebih, sehingga ketika mereka dapat melunasi akan hutang mereka di tempat yang lain, mereka harus membayar kepada kita ditambah dengan bunga yang lebih banyak tersebut. Dan ini bukan membantu, tetapi justru menyusahkan akan sesama manusia. Tetapi ini seringkali terjadi. Di sisi lain, mencoba menjadi kaya dengan cepat adalah sumber masalah keuangan. Ada banyak money game yang saat ini merebak di dunia ini dengan memberikan tawaran kepada kita bahwa apabila kita terlibat di dalam permainan ini, kita akan mendapatkan uang dengan begitu cepat. Kita akan menjadi kaya dengan cepat, dan ini adalah sumber masalahnya, sumber masalah keuangan. Semua metode yang menjanjikan penghasilan luar biasa cepat pasti merupakan penipuan, atau seperti skema piramida atau penipuan, atau menyeratkan resiko berlebihan yang dapat membawa kita pada kehancuran keuangan. Itulah sebabnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhati-hati. Banyak orang yang terluka secara emosional dan secara keuangan diakibatkan oleh permainan-permainan seperti ini. Banyak kehidupan dan keluarga telah dihancurkan oleh skema cepat menjadi kaya yang berakhir dengan hanya memperkaya para penipu yang merancang hal itu, dengan mengorbankan orang-orang yang jatuh dalam perangkap mereka. Pinjaman. Ulangan 15 ayat 1 mengatakan, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Sejauh ini setelah semua yang telah kita pelajari dalam pelajaran ini, pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah meminta pinjaman? Dalam hukum Musa, Allah mengakui bahwa pinjaman itu perlu, namun dia membatasi hutang paling lama sampai 7 tahun. Namun pada kenyataannya, pinjaman mungkin saat ini lebih lama dibandingkan pada waktu di zaman Musa atau bangsa Israel. Misalnya, hipotek. Hipotek ini adalah metode peminjaman di mana kita meminjam uang tetapi kita menggadaikan aset kita, contohnya rumah, kendaraan, atau apapun yang merupakan benda mati atau tidak bergerak.
Dan ini seringkali terjadi pada saat ini hanya untuk memenuhi akan setiap keinginan kita. Meminta pinjaman bukanlah dosa, namun pinjaman harus menjadi solusi terakhir dan yang tidak dapat dihindari. Misalnya membeli rumah atau hal-hal lain yang sebenarnya diperlukan tetapi harganya lebih mahal dari yang bisa kita miliki secara tunai dalam jangka pendek. Ataupun ada yang lain adalah meminjam untuk biaya pendidikan. Tetapi kita harus memperhatikan setiap faktor-faktor ketika kita meminjam, contohnya untuk pendidikan. Itulah sebabnya, karena kita harus membayar kembali bunganya, berusahalah untuk mendapatkan tunjangan dan beasiswa yang kita layak dapatkan. Bekerjalah dan menabunglah sebisa kita untuk biaya pendidikan kita. Tetapi kalaupun kita harus meminjam untuk biaya pendidikan atau apapun itu, kita harus memperhatikan berapa lama kita meminjam, berapa bunganya, dan bagaimana cara kita melunasinya, karena kita harus melunasi akan setiap pinjaman kita tersebut. Dalam kasus tersebut kita harus selalu mencari solusi terbaik, mendapatkan suku bunga terbaik, meminta jumlah seminimal mungkin. Di dunia yang ideal tidak akan ada meminjam dan berhutang, tetapi kita perlu ingat bahwa kita saat ini sedang hidup di dalam dunia yang tidak ideal. Akan ada saat ketika kita meminjam, hanya pastikanlah bahwa kita memiliki kesepakatan yang ideal dan tingkat bunga yang terbaik yang tersedia. Pada prinsipnya adalah kita harus sedapat mungkin menghindari masalah hutang. Dan dengan mengikuti prinsip keuangan Alkitabiah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menghindari hutang yang tidak perlu, juga ketegangan yang mengerikan yang dapat ditempatkan kepada kita dan keluarga kita. Ketika kita mengikuti prinsip-prinsip Alkitabiah yang Allah telah berikan kepada kita, kita akan mengembangkan ketekunan dan dipersiapkan untuk masa-masa sulit dan situasi yang tidak terduga. Ketika kita menahan diri dari menambah utang dan dari cinta uang, maka kita sebagai orang-orang Kristen pengikut Kristus akan mengalami berkat-berkat sukacita yang Allah janjikan kepada kita yang setia kepadanya. Mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan Allah akan terus memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Terima kasih mengingatkan kami kembali untuk kami dapat berhati-hati dengan masalah utang. Bantu kami untuk kami terus ada di dalam Tuhan dan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.